Puluhan prajurit TNI berseragam loreng hijau hitam dari Kodam 1 Bukit Barisan menggeruduk Satreskrim Polrestabes Medan. Peristiwa itu beredar di media sosial sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 5 Agustus 2023. Kejadian itu disebabkan oleh penahanan seorang terduga pelaku pemalsuan tanda tangan penjual lahan milik PT PN. Tribuners, berikut sejumlah fakta seputar kejadian digeruduknya Polrestabes Medan oleh oknum TNI. Kami dukung. Bagaimana cara mendukungnya? Ada pemanggilan, kan ada mekanisme. Kan di Perkap 6 2019 terus. Penggerudukan Polrestabes Medan dipimpin oleh Mayor Dedi Hasibuan yang merupakan penasihat hukum dari Kesatuan Hukum Daerah Militer 1 Bukit Barisan. Tujuannya bersama anggota lain untuk mencari dan bertemu dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa. Mayor Dedi hendak menanyakan kewenangan penyidik menahan seorang tersangka dugaan pemalsuan tanda tangan penjualan lahan milik PT PN Ahmad Rosyid Hasibuan. Perdebatan pun memanas sampai akhirnya penyidik mengabulkan permintaan penangguhan penahanan Ahmad Rosyid Hasibuan. Ahmad Rosyid Hasibuan diketahui merupakan saudara dari Mayor Dedi Hasibuan. Mayor Dedi Hasibuan menegaskan bahwa kedatangan ke Polrestabes Medan bukan dilakukan di luar prosedur. Sebelumnya, Dedi sudah mengirim surat permohonan penangguhan secara resmi kepada Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda. Dedi menegaskan kedatangan mereka bukan ingin mengintervensi kasus yang sedang berjalan atau memberhentikan kasus yang ditangani Polrestabes Medan. Indonesian Police Watch mengecam tindakan Mayor Dedi Hasibuan yang meminta penangguhan penahanan saudaranya tersebut. Ketua IPB Sugeng Teguh Santoso mengatakan cara Mayor Dedi dianggap bentuk intervensi TNI kepada kewenangan penyelidikan Polri. Maka perlu ada sanksi disiplin militer yang dijatuhkan kepada Mayor Dedi dan prajurit lainnya. Pangdam Bukit Barisan diminta untuk memberikan sanksi tegas kepada Mayor Dedi Hasibuan beserta oknum TNI lainnya. Sugeng menilai tindakan Mayor Dedi adalah sebuah intervensi, sebab dilakukan secara terang-terangan terhadap kewenangan Polri dan tindakan tersebut adalah pelanggaran disiplin militer. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kedatangan prajurit TNI beserta penasihat hukum Kodam 1 Bukit Barisan ke Polrestabes Medan untuk berkoordinasi terkait status penahanan saudara dari Mayor Dedi Hasibuan. Ahmad Rosyid diketahui merupakan tersangka kasus pemalsuan surat keterangan lahan di salah satu perseroan terbatas di Sumatera Utara. Hadi mengatakan Mayor Dedi Hasibuan dan puluhan prajurit TNI mendatangi Polrestabes Medan untuk mengetahui sejauh mana proses hukum terhadap saudara itu dalam perkara dugaan pemalsuan surat keterangan tanah. Apa yang dilakukan oleh Mayor Dedi Hasibuan dan puluhan prajurit TNI terhadap Polrestabes Medan merupakan hal yang biasa. Termasuk masyarakat sipil yang ingin berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga dipersilahkan. Meski begitu, Hadi menegaskan pihaknya tetap menegakkan hukum secara profesional meskipun didatangi oleh puluhan anggota TNI. Termasuk hubungan antara TNI dan Polri tetap akan terus solid walaupun ada sedikit gesekan terkait kasus tersebut. Kapedam 1 Bukit Barisan Kolonel Infantri Riko Siagian menyampaikan penyesalan atas tindakan anak buahnya itu. Meski begitu, Riko mengatakan Mayor Dedi Hasibuan bertindak sebagai penasihat hukum ARH yang juga merupakan saudaranya itu. Kapedam menyesali tindakan Mayor Dedi Hasibuan yang membawa prajurit TNI mendatangi Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Ia mengatakan Kodam 1 Bukit Barisan dan Polda Sumatera Utara tetap solid. Ia juga berkomitmen setiap persoalan hukum mempercayakan semua prosesnya terhadap kepolisian. Kodam 1 Bukit Barisan memastikan proses hukum kasus dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah yang ditangani Satreskrim Polrestabes Medan dilakukan secara profesional. IPB mencatat sejumlah peristiwa intervensi atau konflik di lapangan yang berusaha mempengaruhi tugas polisi oleh oknum TNI yang berakhir dengan gesekan, seperti penyelenggaraan terhadap Mapolres Pelabuhan Makassar dan juga Mapolres Jeneponto. Menurutnya, pimpinan TNI harus tegas terhadap anak buahnya agar tidak terus terjadi gesekan antara TNI dan Polri. Ia mencontohkan sikap Brigjen Junior Tumilar untuk bisa menjadi rujukan sikap pimpinan TNI. Pihaknya juga tegas melarang anggotanya untuk terlibat dalam kasus-kasus terkait konflik masyarakat sipil. IPB menyayangkan sikap Polrestabes Medan yang serta-merta tunduk pada tekanan dengan menangguhkan tersangka.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta Pusat Polisi Militer TNI turun tangan mengusut peristiwa penggerudukan markas Polrestabes Medan pada Sabtu 5 Agustus 2023 oleh sejumlah prajurit aktif. Panglima TNI dengan tegas sudah memerintahkan Danpom TNI untuk memeriksa anggota prajurit TNI yang menggeruduk Polrestabes Medan. Menurut Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, peristiwa tersebut mengatasnamakan oknum bukan institusi. Tindakan prajurit aktif yang menggeruduk Polrestabes Medan itu kurang etis dan pemberitaan terkait peristiwa tersebut dapat menjadi bukti awal bahwa memang terjadi penggerudukan. Sekali lagi, pihaknya bakal bertindak tegas terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran serta tak akan melindungi siapapun. Itulah sederet fakta mengenai kasus penggerudukan yang dilakukan oknum TNI di Polrestabes Medan. Polisi menegaskan akan menegakkan hukum secara profesional meskipun mendapat intervensi dari oknum TNI. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga sudah memerintahkan Danpom TNI untuk memeriksa semua prajurit TNI yang terlibat dalam kasus tersebut. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.